kasih dari Yesus Kristus bersama. Saudara-saudari, selamat sore. Hari ini adalah hari raya Santo Yesus, suami Santa Maria. Peranan Santo Yesus dalam karya Nama Allah memang tidak menonjol dibandingkan Maria. Dalam kitab suci dan juga cara tradisi, Yesus tidak banyak disebut atau diceritakan. Ucapannya tak sekalakala pun terkanak di dalam kitab suci. Tetapi Santo Yesus sangat berjasa sebagai pelaksana yang lurus, tekun dan setia tanpa banyak bicara. Ia penuh tanggung jawab terhadap istrinya Maria dan juga keluarganya. Hari ini gereja memberikan penghormatan yang kuat atas peran serta Santo Yesus, terlebih karena telah dengan setia mendampingi Ibu Maria dalam asuh Yesus Putranya. Mari kita saudara-saudari, marilah mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
dorong Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menyarankan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan itu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Tuhan bersabda kepada Nathan, "Pergilah kepada Daud abdiku dan katakanlah kepadanya, inilah firman Tuhan, bila hari-hari hidupmu sudah gelap dan engkau dibandingkan bersama leluhurmu, aku akan membangkitkan keturunan yang berasal dari tubuhmu sendiri untuk menggantikan engkau. Dan aku akan menetapkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapa baginya, dan dia menjadi putra. Keluarga dan kerajaanmu akan tetap di hadapanmu sampai kekal, dan tahtamu akan kokoh selalu." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena menurut Taurat maka Abraham dan kaum keturunannya menerima janji akan mewarisi dunia, melainkan karena iman yang menyucikan dia. Berdasarkan iman yang menyucikan itu, janji tersebut merupakan kasih karunia. Janji itu berlaku bagi semua orang keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang menghayati puluh abad, melainkan bagi mereka yang menghayati iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, kita semua adalah anak Abraham. Seperti ada tertulis, aku telah menetapkan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itu Abraham percaya. Dialah Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menciptakan dengan sabarnya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab dia pun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Jadi karena imannya Abraham disucikan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus dan disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, ayah ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka bumi, ia termasuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu,
Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih, kalau hari ini kita merayakan Santo Yusuf, seorang Bunda Maria, ada beberapa catatan inspirasi yang bisa kita penuhkan. Yang pertama, bahwa meskipun Santo Yusuf itu lahir dari kalangan bangsawan karena dari keturunan Raja Daud, Santo Yusuf hidup di dalam kesederhanaan. Dia memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Tetapi apa yang menarik, sebagai seorang tukang kayu, dia meningkatkan harga keunggulan profesi tukang kayu ini dengan apa yang dilakukannya di dalam praktek hidup baiknya, hidup salat, hidup jujur, hidup bijaksana, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Santo Yusuf mampu mengubah profesi tukang kayu menjadi profesi yang memiliki keunggulan yang luar biasa. Bukan mengubah profesinya menjadi profesi yang baik, tapi mengubah profesinya dengan hakikat dasar utama hidup Kristiani. Dan saya kira ini yang perlu menjadi catatan. Apapun profesi kita memiliki panggilan untuk mengubah makna dari profesi itu, memiliki makna tersebut bukan karena perubahan profesinya, tapi karena perubahan spiritualitas yang kita seperti Santo Yusuf. Hal yang kedua, Santo Yusuf adalah sosok pribadi yang total berada kehendak Tuhan melalui bisikan roh. Mungkin kita juga pernah mendengar atau mengikuti bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita. Tapi seringkali kita mungkin malah kesulitan untuk membedakan ini benar bisikan dari Roh Tuhan atau sebaliknya. Tetapi Santo Yusuf memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengarkan bisikan dari Roh Tuhan, dan apa yang dibisikkan itu dilakukannya dengan sempurna. Apa yang membuat demikian tentu bukan karena biasa-biasa saja, tapi Santo Yusuf memiliki kepekaan demikian karena dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan saya kira itu inspirasi yang kedua. Lalu inspirasi yang ketiga, Santo Yusuf berani mengambil banyak risiko dalam kehidupannya. Tujuannya hanya satu, yaitu ambil bagian di dalam karya keselamatan bangsa. Risiko yang besar terjadi di dalam hidup Santo Yusuf, tapi dia tidak memperhitungkan risiko itu yang dia pikirkan bahwa kehendak Allah terjadi. Maka seperti tadi dalam mengantar, meskipun Santo Yusuf kisah hidupnya dan kata-katanya tidak termaktub di dalam kitab suci secara detail, tetapi kalau dia memiliki peran yang sangat penting di dalam seluruh karya keselamatan. Semoga kita inspirasi ini boleh diberikan dengan kita terutama hari ini dalam hari raya Santo Yusuf yang kita. Mari kita mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita yang diucapkan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Maria, yang berbicara secara dan dengan Kristus Kristus, dilahirkan oleh dan dimakamkan, dia tunduk makna dia. Aku
Saudara-saudari, Sang Yesus telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus Putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka mari kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, semoga Bapa memberkati dan melindungi gereja dan para pemimpinnya, terutama para uskup, para imam, dan diakon. Semoga berkat luasan kudus seluruh gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian yang dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan dan penghancuran. Marilah kita mohon. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa memikirkan kiranya keberatan nafis yang tidak sedikit jumlahnya dan merintangi persatuan gereja-gereja Kristus, agar terlaksanalah yang putranya akan satu kawanan dan satu keluarga. Marilah kita mohon. Bagi para imigran dan para pengungsi yang kehilangan tanah air atau tempat tinggal, semoga Bapa mengasihi dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi atau berpindah tempat. Semoga para imigran maupun pengungsi yang kehilangan tanah air dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau dan hati penuh cinta kasih. Semoga para pemimpin negara bergerak yang baik dan menerima mereka yang kehilangan tanah air atau tempat tinggal. Marilah kita mohon. Bagi Nusa dan bangsa kami, semoga Bapa memberkati dan menuntun bangsa kami agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kami kaum beriman yang berada di sakaratul maut, semoga Bapa mengutus Bapak Yesus mendampingi saudara-saudara kami yang berada dalam sakaratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus pada saat akhir hidup mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Sang Yesus telah Kau pilih untuk martabat tunduk. Bila kiranya dekat keorang-orangnya, apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri, dengan pengajaran Kristus Tuhan kami.
Saudara-saudari sebagai persembahanku dan persembahan berikan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yesus melayani putra tunggal yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni, kami pun layak melayani Allah dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah kita kasih kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yesus ini, pantaslah kami mengagungkan, memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dialah Dia benar yang Kau berikan sebagai mempelai untuk perawan muda Allah. Dialah Allah setia dan bijaksana yang ditetapkan untuk keluarga agar sebagai bapa dan pengasuh Ia melindungi putra tunggal dan dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengakuannya para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para perkasa bentar, surga dan dalam utara surga, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Engkau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Thank you.
kami mohon tujukan pertemuan ini dengan pencurahan roh agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucapkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami sangat layak dengan Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan untuk kami Antonius serta semua orang ibadah. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan bangkit, sedangkan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam kerajaan wajah. Kami mohon kasih dalam kami semua, agar kami berterima dalam kerajaan abadi bersama-sama melawan aliran benda Allah. Sambil Yesus memulainya, kalau semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan mengenalkan Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam mulia, berdua Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran yang maka beranilah kita berdoa. Seperti
memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh firman belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan melajari sepanjang segala masa. Damai-Ku selalu bersama." Saudara-saudari yang dikasihi, bilangan doa alam yang mengatur saat ini, berbahagialah kita yang dalam bersama. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan menerima komunion adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komunion bersama serta tidak terhalang bersama-sama.
Baik sekali perbuatan itu yang batu yang baik dan setia. Masuklah dan teruslah dalam kebahagiaan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan catatan suci pada hari ini, untuk telah memuaskan keluargamu yang suka kita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami. Dengan nama Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, persilakan kita selesai.